Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Melissa Lydia Meyer dengan NIM 1870476. Baiklah, pada saat ini saya akan presentasikan tugas dari seminar epidemiologi dengan judul Hubungan Pola Makan dengan Kadar Asam Urat pada Lansia. Latar belakang, gout adalah salah satu penyakit artritis yang disebabkan oleh metabolisme abnormal purin yang ditandai dengan meningkatnya kadar asam urat dalam darah. Gout artritis biasa dikenal dengan asam urat karena penyakit asam urat berhubungan erat dengan jenis rematik ini. Kedua penyakit ini saling berinteraksi satu sama lain. Asam urat sering menyerang persendian dan urat-urat halus dari sel-sel saraf yang terhubung dalam tulang. Asupan purin adalah salah satu senyawa yang metabolisme tubuh dan hasil akhir menjadi asam urat. Bahan makanan yang mengandung asupan purin tinggi dapat memberikan dampak terjadi peningkatan kadar asam urat dalam darah. Jika asam urat ini terus menumpuk, makin lama maka akan berdampak bisa mengendap pada ginjal, sehingga seseorang dengan asam urat tinggi memiliki kecenderungan untuk mendapatkan penyakit batu ginjal. Batu yang mengendap pada ginjal bisa mengganggu fungsi ginjal dan merusak ginjal. Untuk mencegah tidak terjadi peningkatan asam urat, maka disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung asupan purin rendah, seperti nasi, roti, makaroni, mie, cheese, susu, keju, telur, sayur yang tidak berwarna hijau, dan buah-buahan. Jika konsumsi asupan purin lebih dari 100 gram per hari, maka dikatakan tinggi. Konsumsi asupan purin antara 50 sampai 100 gram per hari, maka dikatakan normal. Dan konsumsi asupan purin kurang dari 50 gram per hari, maka dikatakan kurang. Berdasarkan data Riskesdes Indonesia tahun 2013, prevalensi penyakit sendi yang terdiagnosa oleh dokter adalah 11,9% dan didiagnosa oleh tenaga kesehatan yaitu 24,7%. Berdasarkan data Riskesdes Sulawesi Utara, penyakit sendi terdiagnosa oleh dokter adalah 10,5%. Dan yang terdiagnosa tenaga kesehatan sekitar 19,1%. Sedangkan pada Kota Manado memiliki prevalensi terhadap asam urat yaitu 14,2%. Menurut survei Asia Prevalensia penderita gout artritis di usia di atas 20 tahun sebesar 24%, usia 50 sampai 60 tahun sebesar 30%, usia lebih dari 60 tahun sebesar 40%. Penyakit asam urat diperkirakan terjadi pada 840 orang dari setiap 100.000 orang. Prevalensi penyakit asam urat di Indonesia terjadi pada usia di bawah 34 tahun, sebesar 32%, dan di atas 34 tahun sebesar 68%, menurut WHO tahun 2015. Yang menjadi rumusan masalah dari latar belakang tadi yaitu salah satu faktor yang dapat mempengaruhi artritis tirai atau asam urat adalah makanan yang dikonsumsi. Umumnya pola makan yang salah atau makanan yang tidak seimbang atau asupan protein yang mengandung purin terlalu tinggi. Asam urat merupakan hasil pengelolaan atau metabolisme zat-zat di dalam tubuh yang kadarnya tidak boleh berlebihan. Setiap orang memiliki asam urat di dalam tubuh karena pada setiap proses pengolahan suatu zat yang bernama purin. Yang kedua, manfaat penelitian. Satu, teoritis, bagi peneliti bisa mendapatkan pengetahuan dan pengalaman serta keterampilan lapangan dalam penelitian khususnya hubungan pola makan dengan kadar asam urat pada lansia. Yang kedua, praktis. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi masyarakat mengenai hubungan pola makan dengan kadar asam urat pada lansia. Bagi tenaga kesehatan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan materi bagi petugas kesehatan tentang pola makan dan kadar asam urat pada pralansia. Bagi profesi keperawatan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu profesi keperawatan untuk mengatur pola makan agar kadar asam urat tetap normal. Bagi peneliti, selanjutnya hasil ini
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan data awal penelitian berikutnya mengenai hubungan pola makan dengan kadar. Bab 2. Tinjauan pustaka. Pengertian GOUT atau asam urat. Asam urat adalah hasil akhir dari metabolisme atau pemecahan suatu zat yang bernama purin. Asam urat merupakan hasil buangan dari zat purin ini. Menurut Novianti tahun 2015, GOUT adalah penyakit yang timbul akibat pengendapan kristal asam urat di persendian. Kebanyakan yang terkena asam urat adalah kaum pria dan jarang sekali menimpa orang-orang yang belum dewasa. Menurut Razak tahun 2015. Yang kedua, penyebab GOUT atau asam urat. Menurut Umar, tahun 2012, penyebab asam urat yang berlebihan pada tubuh bisa disebabkan oleh penyebab primer dan penyebab sekunder. Penyebab primer adanya faktor keturunan dan gangguan hormon yang menyebabkan terjadinya gangguan pengolahan atau metabolisme sehingga terjadi peningkatan produksi asam urat. Penyebab sekunder apabila meningkatnya jumlah asam urat ini disebabkan oleh konsumsi makanan yang mengandung kadar purin yang tinggi. Menurut Fitriana tahun 2015, adapun faktor yang menyebabkan asam urat antara lain yaitu asupan purin yang berlebih. Proses terjadinya asam urat pada awalnya disebabkan oleh konsumsi zat yang mengandung purin berlebihan. B. Faktor genetik dan hormonal. Penyebab asam urat termasuk dalam kategori penyakit yang tidak diketahui penyebabnya secara klinis. C. Adanya penyakit komplikasi. Penyebab lain dari asam urat adalah adanya kegagalan fungsi ginjal dalam mengeluarkan asam urat melalui air seni. Ginjal tidak dapat membuang asam urat karena mengalami peningkatan kandungan asam. Yang ketiga, gejala GOUT atau asam urat. Yang pertama, terjadi peradangan dan nyeri pada sendi secara maksimal selama sehari. Yang kedua, oligoartritis, yaitu jumlah sendi yang meradang. Yang ketiga, adanya hiperisemia atau kelebihan kadar asam urat dalam darah. Yang keempat, terdapat kristal asam urat yang khas di dalam cairan sendi. Yang kelima, serangan unilateral di satu sisi pada segi pertama, terutama pada sendi ibu jari. Yang keenam, adanya tofus deposit besar dan tidak teratur dari natrium yang dibuktikan dengan pemeriksaan kimiawi. Yang ketujuh, telah terjadi lebih dari satu serangan artritis akut. Yang kedelapan, sendi terlihat kemerahan. Yang kesembilan, terjadi pembengkakan asimetris pada satu sendi. Yang keempat, dampak asam urat. Asam urat menyebabkan nyeri sendi. Rasa nyeri ini disebabkan karena adanya penumpukan kadar asam urat di celah sendi dan menimbulkan peradangan. Pada penderita asam urat, dalam kadar tinggi, batu ginjal dapat berkembang. Biasanya batu ginjal itu tidak terdeteksi sampai mereka terjebak dalam ureter yang menyebabkan rasa sakit luar biasa yang membuat seseorang sering buang. Pola makan. Satu, pengertian pola makan. Pola makan atau pola konsumsi pangan merupakan susunan jenis dan jumlah pangan yang dikonsumsi seseorang atau kelompok orang pada waktu tertentu, menurut Baliwati tahun 2010. Yang kedua, hubungan pola makan dengan kadar asam urat pada lansia. Salah satu faktor dapat mempengaruhi GOUT atau asam urat adalah pola makan atau makanan yang dikonsumsi. Umumnya makanan yang tidak seimbang atau asupan protein yang mengandung purin terlalu tinggi. Menurut Utami tahun 2009, asam urat merupakan hasil pengelolaan atau metabolisme zat-zat di dalam tubuh yang kadarnya tidak boleh berlebihan. Setiap orang memiliki asam urat di dalam tubuh, karena pada setiap proses pengolahan suatu zat yang bernama purin, purin adalah bentuk turunan nukleoprotein, yaitu salah satu komponen asam nukleat dalam tubuh manusia ya, dan dijumpai pada semua makanan dari sel hidup, yakni makanan dari halaman seperti sayur. Bab 3, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Desain penelitian adalah sesuatu yang vital
dalam penelitian yang memungkinkan memaksimalkan suatu kontrol beberapa faktor yang bisa mempengaruhi validiti suatu hasil. Desain riset sebagai petunjuk peneliti dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian untuk mencapai suatu tujuan atau menjawab suatu pertanyaan menurut Nur Salam tahun 2013. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah analitik, korelasional, yaitu penelitian yang bertujuan mencari hubungan antara variabel yang bersifat bukan hubungan sebab akibat. Biasanya dilakukan penelitian secara deskriptif untuk dicari data dasar menurut Hirdaya tahun 2011. Itulah hasil presentasi saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.